Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi dengan saya Dede Muhammad Zainal Alif. Pada video kali ini kita akan mempelajari untuk mata pelajaran pemrograman web untuk kelas RPL ini. Pada pertemuan pertama ini mungkin kita akan coba menguraikan pengenalan tentang struktur pemrograman web itu seperti apa, agar teman-teman lebih memahami lagi sebelum kita mulai dalam belajar pengkodingan di pemrograman web ini. Jadi Bapak akan share saja untuk materi pertama ini. Pertemuan pertama ini untuk mata pelajaran pemrograman web atau PWPB, yaitu teman-teman sebagaimana kompetensi dasar nanti akan memahami konsep tentang teknologi aplikasi web dan mampu mempresentasikan berbagai teknologi pengembangan dari aplikasi web. Tujuannya nanti teman-teman mengetahui tentang seluk-beluk atau tentang konsep dari pemrograman web. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami sebelum kita mulai melaksanakan pengkodingan atau belajar coding web, kita tahu dulu sejarah dan web itu seperti apa. Perlu teman-teman ketahui, web itu sejarah singkatnya, web itu singkatan kalau yang kita kenalnya adalah World Wide Web. Ini dengan nama World Wide Web atau kita sering dengar singkatannya adalah WWW. Nah, ini lebih dikenal dengan kalau kita tahunya adalah sehari-harinya adalah website. Apa itu website? Yaitu sebuah layanan yang didapat oleh pengguna komputer yang terhubung ke internet. Ini catatan ya, yang terhubung ke internet. Jadi kita bisa menggunakan website itu jika komputer kita terhubung ke internet. Website itu adalah layanan nanti yang didapat oleh kita, pengguna komputer yang terhubung ke internet. Apa itu web? Web itu sejarahnya pada mulanya pada tahun 1993, yaitu ini lahirnya dari seseorang yang bernama Tim Berners-Lee. Ini seorang peneliti di Eropa, ini yang menjadi cikal bakal nanti terciptanya web. Mereka mengembangkan cara untuk men-share data antar koleganya, antar sesama temannya, menggunakan suatu yang disebut dengan hypertext. Nanti ke depan kita akan ketahui itu apa hypertext. Pada tahun 94, saya kembali meneliti tentang fisika partikel dan menyerahkan hasilnya penelitiannya pada organisasi yang baru yang dibentuk, yaitu dengan nama World Wide Web Consortium atau W3C. Nah, ini nanti yang jadi cikal bakal pengelola dari website itu sendiri atau aturan-aturan dari pemrograman web. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara kerja dari web itu sendiri atau World Wide Web? Cara kerja dari website itu seperti apa? Yang pertama itu informasi web itu disimpan dalam dokumen yang disebut dengan web page. Atau nanti kita akan kenal disebut dengan file HTML. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti tentang cara-cara penulisan HTML dalam pemrograman web ini. Salah satunya adalah mempelajari tata cara penulisan di HTML. Karena nanti web kita akan disimpan dalam dokumen yang disebut dengan web page, yang dimana web page ini adalah menggunakan aturan dari HTML. File tersebut disimpan dalam web server atau komputer yang berfungsi sebagai servernya web. Nanti komputer yang menggunakan aplikasi web browser atau kita sebagai pengguna untuk membaca web page itu nanti disebutnya komputernya sebagai komputer klien. Bagaimana nanti komputer klien ini nanti mengirim pesan ke komputer server
Kemudian dari sampler menampilkan informasi berupa web page. Sebagai contoh, kita melakukan pencarian di Google, misalkan. Pencarian sesuatu web, nanti dari Google akan mengirim ke server ya alamat web yang kita cari. Nanti akan ditampilkan halaman webnya. Seperti itu. Nanti kita contohkan. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Dan semuanya antara komputernya ini harus terhubung melalui internet. Standar teknologi dalam web itu, dalam desain web itu terbagi menjadi beberapa layer atau lapisan. Ada struktur layer, presentation layer, dan behavior layer. Nah, ini berhubungan dengan struktur layer ini berhubungan dengan struktur dokumen web. Nah, bagaimana nanti sebuah dokumen ini tersusun. Format apa yang dipakai, tanda markup-nya seperti apa, nah itu nanti dijelaskan dalam kedepannya dalam pembelajaran HTML. Presentation layer ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan. Nah, nanti yang mengatur tampilannya, nah ini melalui lapisan presentation layer. Nah, ini kita nanti akan pelajari yaitu dengan CSS, Cascading Style Sheet. Nah, nanti kita akan pelajari di sini bagaimana penulisan menurut aturan dari CSS-nya. Setelah kita membuat dasarnya nanti di HTML, kemudian kita memperindah tampilannya melalui CSS. Kemudian lapisan behavior layer ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa script-nya. Ini nanti bahasa pemrogramannya yang digunakannya menggunakan bahasa pemrograman apa. Salah satunya contohnya ada JavaScript. Nanti kita akan contohnya misalkan menggunakan JavaScript atau menggunakan PHP atau yang lainnya. Nah, berikutnya apa persiapan yang harus kita siapkan untuk membuat sebuah website, untuk membuat sebuah web. Yang pertama tentunya harus ada perangkat kerasnya. Perangkat keras itu ya CPU, tentunya komputernya, perangkat komputernya yang lainnya. Kemudian ada perangkat lunak. Ini aplikasi-aplikasi yang harus kita siapkan di PC komputer kita. Belum kita akan membuat sebuah website. Aplikasi apa saja? Aplikasinya diantaranya nanti contohnya seperti ini. HTML, nanti kita menggunakan penulisan HTML-nya menggunakan nanti editor untuk pembuatan web. Kemudian ada PHP, nanti ini untuk proses pemrogramannya, PHP, JavaScript, dan yang lainnya. Kemudian sistem operasinya dulu tentunya, sistem operasi ini bisa menggunakan, contohnya adalah Windows, dan lain sebagainya. Kemudian harus ada aplikasi web server. Maaf, harus ada aplikasi web server. Nah, web server ini nanti yang akan melakukan pencarian dan menampilkan hasil web yang telah kita buat. Kenal biasanya dengan browser web. Beberapa web server yang banyak digunakan internet antara lain Apache Web Server atau Internet Information Service dan lain sebagainya. Selain web server, juga kita harus menyiapkan aplikasi web atau HTML editornya untuk kita menuliskan struktur HTML-nya sebagai penyimpanan nanti web atau tampilan web yang kita buat. Nah, ini banyak sekali kalau HTML editor atau untuk membuat teks HTML-nya yang bisa kita gunakan. Nah, nanti kita akan coba pembuatannya. Salah satunya misalkan nanti kita dengan Sublime Text atau dengan Notepad juga bisa. Nama aplikasinya. Yang berikutnya kita harus siapkan juga web browser. Nah, web browser ini untuk menampilkan hasil web yang kita buat. Contohnya aplikasinya yaitu Explore, Mozilla, atau yang kita banyak digunakan hari ini adalah Google Chrome misalkan. Ini yang bisa kita buat, yang kita harus siapkan install di PC komputer kita.
Itu diantaranya persiapan-persiapan sebelum kita membuat sebuah web. Lalu yang perlu kita ketahui juga ada yang disebut dengan web hosting. Apa itu web hosting? Jika ingin kita membuat sebuah website, nah kita biasanya nanti harus mencari perusahaan hosting atau penyedia tempat untuk server. Karena mungkin kita tidak bisa menyediakan server sendiri. Nah, agar lebih mudah kita menyewa tempat server di sebuah perusahaan yang penyedia server. Jadi kita numpang server di perusahaan tersebut atau yang disebut dengan web host. Jadi semua file web kita bisa simpan di web host tersebut atau di perusahaan penyedia server. Jadi kita tidak perlu mempunyai PC komputer yang besar untuk menyimpan file web kita. Kita cukup membuat akun di web host dan kita menyewa dalam jangka berapa tahun misalkan, nanti ada hitungan pembayarannya seperti apa. Dan nanti semua file kita akan kirimkan di situ dan web kita bisa dilihat oleh semua orang di dunia melalui web browser. Nah, pada dasarnya cara kerja web hosting ini hampir sama ketika kita hendak menyewa rumah. Jadi nanti kita akan membayar sewa di awal setiap bulannya agar server bisa berfungsi menampilkan web yang kita buat. Selain menyediakan server atau tempat untuk website, web hosting juga menawarkan layanan lainnya seperti sertifikat, SSL, protokol HTTPS, hosting email, dan sebagainya. Masing-masing penyedia jasa web host ini menawarkan hosting yang berbeda-beda sesuai keinginan dan kebutuhan kliennya. Ini contoh web hosting atau perusahaan yang menyediakan tempat hosting. Ini contohnya diantaranya seperti ini. Nah, silakan nanti teman-teman coba cari apa sih kelebihan dan kekurangan dari web hosting ini. Ini kita bisa searching saja di Google apa kelebihan dan kekurangan dari web host yang ada di sini. Nah, untuk cara install aplikasi text editor nanti untuk membuat tampilan HTML ini mungkin nanti kita praktekkan ketika sudah mulai tatap muka. Untuk sementara pembelajaran hari ini teman-teman cukup memahami apa itu web. Teman-teman harus bisa menyampaikan kembali nanti bagaimana sejarah web, apa itu web, bagaimana konsep cara kerja dari sebuah website. Jangan lupa nanti di akhir slide ini ada evaluasi yang teman-teman coba nanti jawab. Nanti jangan lupa kirimkan jawabannya sebagai bukti absensi juga melalui kolom komentarnya di channel YouTube ini. Ada 5 pertanyaan sebagai evaluasi, silakan teman-teman kirim jawabannya di kolom komentar sebagai bukti absensi pertemuan kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan berikutnya untuk pemrograman web ini, pelajaran pemrograman web ini adalah mengenai struktur dasar HTML. Nanti kita akan pelajari seperti apa struktur awal atau struktur dasar dari file HTML sebagai dasar yang kita akan buat untuk membuat sebuah website. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.